Tuh, sahabat Lentera Surah Anak yang dirahmati Allah. Teman-teman, Walid hari ini ada di atas Gunung Bromo, tepatnya di atas awan. Banyak yang mengatakan bahwa di atas awan Gunung Bromo ini banyak orang yang mengunjungi di hari ini, teman-teman. Kalau melihat awan di atas gunung ini, Masya Allah, teman-teman, Walid jadi teringat sebuah kisah yang ini sahih, yang pernah Walid juga ceritakan di dalam kisah audio yang ada di website kami lenterasurahAnak.com. Kisah tentang seseorang yang saat itu melihat ada awan di atasnya dan terdengar suara. Ketika ada orang yang berdiri melihat ada awan di atasnya, mendengar suara-suara yang memerintahkan satu kalimat, siramkan air ini ke si fulan, begitu ceritanya. Lalu diminta lagi, siramkan air yang di atas awan ini ke si fulan. Orang tersebut penasaran, teman-teman. Seperti apa maksudnya air yang ada disiramkan oleh awan ke tempat si fulan itu? Maka orang itu berusaha mengikuti alur awan itu berjalan. Dan ternyata ditemui ada aliran air yang menuju ke tempat kebun si fulan tersebut. Dan orang itu akhirnya mulai mendekati mengikuti jejak air tersebut. Sampai tepat di kebun tersebut dia melihat ada seseorang. Nah, ketika seseorang yang berada di situ, memang dia orang yang sedang melakukan aktivitas kebun. Maka orang ini mencoba untuk mendekatinya dan bertanya kepada si fulan tersebut. Wahai fulan, kenapa engkau ada di sini? Dan apakah ini kebunmu? Lalu si fulan menjawab, ya ini kebunku. Aku mendengar ada suara di atas awan untuk meminta disiramkan air dari atas awan kebun si fulan. Benarkah namamu fulan? Lalu si tukang kebun itu mengatakan, iya aku fulan. Kenapa awan sampai diperintahkan untuk menyirami air ke tempat kebunmu? Apa yang kau kerjakan selama kau memiliki kebun ini? Kata seseorang yang mendengar suara dari atas awan tersebut, teman-teman. Lalu ternyata tukang kebun ini mencoba menjawab, mungkin ini yang aku lakukan. Ketika aku mendapatkan hasil panen dari kebunku, aku membaginya sepertiga untuk keluargaku, sepertiga aku sedekahkan, dan sepertiganya lagi aku kembalikan untuk menjadi modal ini. Dan di dalam cerita yang lain, aku berikan sepertiganya untuk orang-orang miskin, orang-orang yang tidak mampu, dan orang-orang yang memang membutuhkan dari semua hasil panen, sepertiganya aku berikan kepada mereka. Mungkin itulah yang membuat akhirnya awan ini senantiasa memberikan siraman airnya kepada kebun kami, kebun fulan. Sahabat LSA yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala, itulah awan yang memberikan sebuah inspirasi luar biasa sampai berani menyiramkan air atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah keberkahan yang hanya Allah yang tahu, teman-teman. Bahkan awan yang Allah ciptakan dan Allah perintahkan pula ke tempat di mana orang bisa melakukan sebuah amal soleh, dan hanya Allah yang tahu tentang keikhlasan dari si fulan tersebut. Sahabat LSA yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, begitulah kira-kira, teman-teman. Ternyata ketika kita mau berbuat baik terhadap masyarakat siapapun, maka kebahagiaan bahkan pertolongan itu bukan hanya dari makhluk manusia seperti kita, tapi bisa jadi juga dari awan-awan yang Allah ciptakan seperti ini. Maka bersyukurlah ketika Allah ciptakan awan, maka kita bisa melihat bagaimana keindahannya, dan mudah-mudahan awan ini juga menjadi pelindung buat kita, dalam artian awan-awan ini bisa memberikan keberkahan dalam setiap aktivitas kita. Sahabat LSA rahmatullah subhanahu wa ta'ala, Walid sekarang masih di Bromo dalam acara multaqo sebenarnya dengan para pengelola Kota Al-Fatih. Mohon doanya dan mudah-mudahan nanti teman-teman bisa mendapatkan pelajaran dari kisah yang Walid sampaikan. Sampai jumpa ya di kisah LSA berikutnya. Assalamualaikum.